المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم وهب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إلا أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين وما للدي الحاضرين وما إلى أرواح العالمين والعلماء العاملين وإلى دي الحاضرين أن الله يغفر عن الجميع ويرحم عن الجميع ويصلح عن الجميع في الدنيا والآخرة. والفاتحة على نية أن الله يشفي مرضانا يشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء تاما لا يغادر سقما. والفاتحة أن الله يطول ويعمر أعمارنا بالخواطم بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, perjumpaan kita atas izin Allah dan atas kehendak Allah, Allah pertemukan kembali. Dan alhamdulillah pertemuan perdana di bulan Syawal, masih bulan Syawal. Kita sama-sama telah menjalankan salah satu ibadah yang hampir setiap saudara-saudara kita seakidah seiman selalu mengharapkan ampunan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini puasa yang kita jalankan kemarin mudah-mudahan mendapatkan ampunan maghfirah buat kita semua. Mudah-mudahan tertutup kita menjadi hamba-hambanya yang dibebaskan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita kalau ngaji udah sampai ayat berapa ya? Ada ingat kan? Hah? An-Nisa ayat 23. Bunyinya kayak gimana? Allah yaghfiru ay yusraka begitu. Hah? Laisa bi amalikum. Baca Al-Quran. Ambil Al-Quran. 123. Laisa 23 123 Laisa ya. Ya amalikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, bisa.
Biar muda. Laisa. 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 Laisa bi amaniyikum. Ayo. Wala amani ahlil kitab. Mayaman su'ay yujza bih. Man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi amanikum. Kalau di dalam tafsirnya halaman berapa? 100. Ada yang bawa tafsir. Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Ay laisa sawabul ladzi taqaddama al-wa'du bihi fi qawlihi ta'ala sanudkhiluhum jannati amanikum ya ma'syaral muslimin ay yaghfira lakum wa in irtabtumul khaba'ir. Ini ayat menarik. Laisa bi amanikum, bukanlah disebabkan karena angan-angan kalian, wala amani ahlil kitab, dan bukan pula disebabkan angan-angan ahli kitab. Ayat ini maksudnya apa? Terkait dengan ayat yang di atas. Ya. Ayat yang di atas itu sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang akan kami masukkan mereka ke dalam surga Allah. Ayat yang di atas itu. Di dalamnya mengalir sungai-sungai. Jadi di ayat di atas bercerita tentang balasan orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ayat selanjutnya laisa bi amanikum, surga itu nggak bisa dibeli dengan angan-angan kalian. Maksudnya begitu. Wala amani ahli kitab, surga itu juga bukan nggak bisa dibeli
atau orang nggak bisa masuk surga karena angan-angan ahli kitab. Makanya dalam tafsirnya, ai laisa sawabul ladzi taqaddama al-wa'du fihi fi qouli ta'ala sanudkhiluhum jannat bi amalikum. Bukanlah balasan surga itu akan didapatkan sebagaimana ayat di atas sebelumnya dikisahkan bahwa surga akan dimasukkan orang-orang beriman. Maka surga nggak akan masuk dengan angan-angan semata. Ya begitu. Begitu juga surga nggak bisa ditebus, nggak bisa dibeli, atau balasan seseorang masuk surga nggak bisa didapati hanya dengan angan-angan ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Kemudian selanjutnya, ya ma'syarul mu'minin ayyaghfira lakum wa in irtabtumul kaba'ir. Orang beriman, surga itu hanya bisa dibeli dengan kalau kalian mendapatkan ampunan dari Allah. Fa in irtabtumul kaba'ir, atau kalian tidak melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Bukan hanya dengan angan-angan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih terkait dengan ayat yang di atas. Ya, bahwa yang namanya orang-orang yang akan mendapatkan surga Allah adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Dia tidak akan kita dapati kalau tidak dengan dua hal tadi, iman dan amal saleh. Dia bukan bersumber dari angan-angan kita semata, angan-angan kosong. Ayat sebelum itu bercerita tentang angan-angan kosong. Bahwa setan itu kerjaannya adalah menjanjikan kepada kita gurur, tipuan. Di antaranya adalah al-hirsu, tama, wal amalu, yaitu angan-angan kosong. Di ayat sebelumnya begitu, yang kemarin yang kita bahas. Begitu Pak. Ya. Ya'idukum syaitan wa ya'iduhum wa yumannihim. Ayat sebelumnya. Wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Mereka orang-orang kafir, mereka syaitan itu menjanjikan kepada kalian angan-angan kosong. Dan tidaklah apa-apa yang dijadikan angan-angan kosong dari syaitan itu melainkan hanya gurur, tipu daya semata. Maksud angan-angan kosong itu, tamak itu ayat sebelumnya sudah ada. Walau dillannahum wala umanniyannahum walau ghayyirannahum wala amurannahum fala yughayyiranna khalqallah. Ayat sebelumnya kan? Sungguh aku akan menyesatkan mereka, janji setan kepada Allah buat anak-anak Adam. Aku akan sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, aku akan tumbuhkan angan-angan kosong buat mereka anak cucu Adam. Wala amurannahum, maka aku akan perintahkan mereka fala yubattikunna adzanal an'am, maka akan aku perintahkan mereka anak cucu Adam agar mereka merobek-robek, memotong-motong kuping binatang ternak mereka. Ayat sebelumnya, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, aku akan perintahkan kepada mereka sehingga mereka merubah ciptaan Allah. Ya, ayat sebelumnya itu semua adalah tujuan misi setan Allah ciptakan, dan tujuan misi setan kenapa mereka terusir dari surga. Pertama adalah janji setan akan menyesatkan anak cucu Adam. Ya. Wala umanniyannahum, akan menumbuhkan senantiasa angan-angan anak cucu Adam, angan-angan kosong. Bahkan dalam tafsirnya di sini ditafsirkan, kalau kita baca yang kemarin tuh ya, sekalian. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya alqayanna fi qulubihimul amanni, setan akan melemparkan, memasukkan ke dalam hati orang beriman itu al-amani, angan-angan kosong. Wahia, angan-angan kosong itu adalah turisu syai'ain, ya, sesuatu yang diwariskan, dua hal yang akan ditanamkan oleh setan dan itu menjadi warisan setan ke dalam hati manusia. Ada dua angan-angan kosong itu, al-hirsu wal amal. Ayat sebelumnya kemarin yang kita bahas, al-hirsu wal amal. Yang pertama adalah hirs, tamak, ya, serakah. Wal aman, angan-angan kosong. Wahuma yastalzimani aksarul akhlaqil zamimah. Keduanya itu
senantiasa menepi, menetap, yastalzimani menetap aksarul akhlaqil zamimah, yaitu pada akhlak yang tercela. Jadi tamak, angan-angan kosong itu adalah akhlak tercela. Wa yulazimani lil insan, dan dia akan menetap ke dalam diri manusia. Kemudian Imam Nawawi menukil sebuah hadis, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yuhramu ibnu Adam wa yushibbu ma'a husnani al-hirsu wal aman. Kata Rasulullah, yuhramu, akan berusaha tua ibnu Adam, yaitu ibnu Adam, bahwasanya anak Adam akan berusia tua, ya. Wa yushibbu ma'ahu isnani, dan juga akan mengikuti tua, akan berusia tua anak Adam, dan juga akan mengikuti dua hal yang menua juga, menjadi tua juga. Isnani, ada dua, al-hirsu wal aman, yaitu tamak dan angan-angan kosong. Kemudian kalau di dalam kitab Hikam, Al-Hikam, tahu kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah Al-Askandari, ya, dalam kitab Hikam itu beliau mengatakan bahwa al-hirsu itu, yang namanya tamak itu adalah yastalzimu rukubal ahwali. Tamak itu adalah yastalzimu rukubal adami, atau yastalzimu lil insani rukubal ahwali. Tamak akan membangkitkan seseorang sehingga dia berani, ya, mengarungi berbagai masalah yang mengandung bahaya. Itu tamak, ya. Dia adalah yastalzimu rukubal ahwal, dia akan membangkitkan seseorang sehingga dia berani mengarungi berbagai macam hal-hal yang berbau bahaya. Walau kana bi maksiatin, sekalipun dengan menempuh jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tamak. Begitu juga wal aman, orang-orang yang senantiasa punya angan-angan kosong. Jadi dia pengen surga tapi nggak beramal, nggak beriman. Dia pengen jadi orang yang soleh tapi nggak beramal. Dia pengen sesuatu tapi nggak dilakukan sesuatu yang menjadi keinginannya itu. Hanya sebatas angan-angan saja, itu perbuatan syaitan. Ya, itu perbuatan syaitan. Atau dalam hidupnya dia memiliki tamak keserakahan, ada ambisi, ada keserakahan dunia. Kalau orang punya dua hal ini, kata Imam Askandari Ibnu Athaillah itu mengatakan bahwasanya yastalzimu rukubal ahwal, maka orang itu akan senantiasa dalam dirinya bergelora sehingga dia berani mengarungi berbagai macam bahaya, sekalipun apa yang dikerjakan itu adalah mengandung maksiat, ya. Sekalipun menempuh jalan maksiat maka akan dikerjakan. Ini orang yang senantiasa punya penyakit dua hal itu, tamak dan angan-angan kosong. Nah itu yang kemarin. Nah ayat selanjutnya, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Bukan disebabkan karena angan-angan kalian dan bukan juga angan-angan ahli kitab kalian akan masuk surga. Tapi surga itu bisa dibeli dengan iman dan amal soleh. Ayat sebelumnya sanudkhiluhum jannatin tajri min. Ya. Kemudian selanjutnya, wa may ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang melakukan perbuatan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan yang dihitung oleh Allah sebagai perbuatan maksiat, yang dihukumi, maka mendapatkan balasan yaitu dosa. Yujza bihi, ya, maka ia akan mendapatkan balasan dari amal su'nya, itu amal maksiat. Dalam tafsirnya, bal mu'minu yujza 'inda 'adami taubati imma fid dunya bil ma'siyah au ba'dal maut. Bal mu'min yujza 'inda 'adami taubah. Seorang mukmin itu akan diberikan balasan kalau dia berbuat maksiat, tidak bertaubat, dengan balasan apa? Yaitu dosa.
Fid dunya, baik di dunia, au ba'dal maut, atau setelah mati. Au qabla dukhulil jannah, atau sebelum dia masuk surga. Kata Imam Nawawi, wa may ya'mal su'an yujza bihi, orang beriman itu akan diberikan balasan. Kalau dia mengerjakan amal soleh, akan diberikan balasan surga. Kebaikan itu baik ya di dunia dia mendapatkan balasan, atau setelah mati, atau nanti sebelum dia masuk surga diberikan balasan. Ya, jadi kalau kita beramal soleh itu balasannya itu ada 3 tempat, imma di dunia, wa imma ba'dal maut, wa imma ba'da qabla dukhulil jannah, atau sebelum kita ditetapkan apa masuk surga atau neraka. Balasan itu nanti kita lihat. Ya. Ada orang beramal soleh kemudian di dunia diberikan balasan. Ada nggak? Ada. Banyak. Ya. Kalau dulu orang-orang soleh itu memiliki karomah, kelebihan. Kalau Nabi diberikan mukjizat, tapi kalau wali Allah diberikan karomah. Atau orang-orang yang dalam hatinya ada kesolehan, amalnya soleh, hatinya soleh, pikirannya soleh, lisannya soleh, perbuatannya soleh, baik semua. Ya. Dia selalu terhindar dari perbuatan maksiat. Terkadang apa yang menjadi hajat keinginan hatinya itu dikabul oleh Allah. Dikabulnya seseorang hajatnya itu di dunia itu balasan dari amal solehnya. Sebab dari amal soleh diberikan balasan di dunia. Amal soleh kita juga nanti dibalas ba'dal maut, setelah kita meninggal dunia. Ya. Kalau kemarin di dalam i'tikaf saya kalau salah membahas tentang itu tadi, tentang kematian. Apakah kita tuh nanti mendapatkan balasan di alam kubur atau tidak? Kemarin sudah kita bahas bagaimana ruh kita setelah meninggal dunia, dia menetap di mana. Ya, kalau masalah kitabnya itu kita bahas itu tentang kitab tentang ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Itu kitabnya bagus banget. Atau Al-Ahwal Ba'dal Maut karangan Imam Suyuti. Kita bahas ini. Atau seseorang akan diberikan balasan sebelum masuk surga. Dia diberikan balasan. Maksudnya diberikan balasan itu ditetapkan dulu, ente rapotnya merah, ente rapotnya baik, baru masuk surga. Ya. Melalui 3 hal. Sirat, jembatan siratul mustaqim. Yang kedua mizan, timbangan kebaikan dan keburukan. Yang ketiga adalah melalui catatan kita, catatan harian kita. Nanti semua itu diperlihatkan dan kita akan menjalankan itu semua. Kalau dalam dunia kerja itu screening. Jadi orang itu diuji dulu apakah dia lulus menjadi karyawan sebuah perusahaan atau tidak. Maka ujiannya itu adalah di antara interview. Ya. Terkadang ujian itu berupa praktek. Kalau orang masih mau masuk kerja, Allah juga nanti sebelum orang diberikan balasan surga neraka, nanti akan melalui proses screening juga disuruh jalan di jembatan Siratul Mustaqim. Yang jembatan itu adabku minasya'ar. Ada kecilnya itu lebih kecil ketimbang rambut kita. Rambut sehelai rambut itu kecil banget, tapi lebih kecil dari sehelai rambut kita disuruh jalan di situ. Tuh bayangin. Ya. Kemudian wa asyaddu haddi ala sayfi fid dunya. Dan jembatan itu amat sangat tajam, seperti tajamnya pedang. Bahkan pedang yang tajam di dunia ini 100 kali lebih tajam ketimbang jembatan Siratul Mustaqim. Ya, kalau sekarang ada orang suka jalan di atas pisau kan, mempan, karena ada jinnya gitu. Nanti jin itu nggak memberikan faedah saat kita jalan di Siratul Mustaqim. Dan di bawahnya neraka jahanam. Di atasnya Siratul Mustaqim, di bawahnya neraka. Jadi kalau kita nggak lolos itu nyemplungin mana? Ya, ke neraka. Kemudian diangkat lagi, nanti kita dihidupkan kembali. Begitu selanjutnya. Ada 3 tipe manusia yang melalui jembatan Siratul Mustaqim, yaitu yajrikal barqi. Dia jalan seperti kilat cepat, buat cepat banget. Ya, nanti ada yang yajri atau tok-tok, ada yang jalannya itu terbata-bata, ada yang yajri muqibban ala wajhihi, ada yang jalannya itu merangkak. Mustaqim merangkak. Nah, orang-orang ini tergantung amalnya nanti. Ada yang
Ya, lam yakun fi awal safar. Baru satu langkah udah nyembur. Udah nyembur. Ada yang kalbarki, ada yang seperti kilat. Ya, maka ada sahabat bertanya, ya Rasulullah SAW, sahabat itu hanya bertanya itu, siapa yang seperti kilat itu? Yaitu adalah orang-orang yang ketika di dunia ini mereka yaitu beriman dan beramal soleh, dan kemudian mereka orang-orang yang selalu rindu kepada mushtaqun alayya, orang-orang yang rindu kepada dalam sebuah hadis. Mereka senantiasa ya bersolawat, rindu kepada Rasulullah. Dan orang-orang yang seperti kita beriman dan beramal soleh dan kemudian rindu kepada, lalu ingin berjumpa dengan, maka mereka seperti gila. Kemudian sahabat nanya lagi, ya Rasulullah, bukankah kami adalah orang-orang yang selalu bersama engkau dan merindukan engkau? Ya, kalian semua nanti akan seperti orang yang berjalan seperti gila. Begitu kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Nanti ada tahapan kedua, yaitu mizan timbangan. Ya. Al-waznu yawma idinil haq, timbangan pada saat itu benar. Faman zaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kalau orang bertimbangan amal kebaikannya berat, maka dia berada dalam kehidupan fi 'ishatir radiyah. Dia akan mendapatkan kehidupan yang penuh dengan keridhaan Allah. Artinya mendapat ridho Allah. Kalau timbangan amal kebaikannya lebih berat. Sebaliknya, ya, kalau amal kebaikannya khaffat, lebih ringan, ya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menuh. Jadi Pak sekalian, nggak ada yang lolos nanti di hari akhirat. Orang dari apa yang kita perbuat di dunia ini. Karena semuanya itu berada dalam kalkulasi Allah. Baik melalui catatan maupun melalui timbangan, maupun nanti kita disuruh jalan jembatan Shirathul Mustaqim. Ya. Bahkan jamaah rahimahumullah, ada sebuah kitab yang mengatakan bahwa nanti orang-orang yang beriman dan beramal soleh semua lolos dari itu. Tapi dia nggak lolos dalam satu hal. Ada satu hal yang dia khusus buat orang yang ahlul ibadah. Ya, ahli ibadah. Satu hal itu yang nggak dikhususkan buat orang-orang yang ahlul maksiat. Siapa yang khusus itu, terkhusus, dia Shirathul Mustaqim hebat, mizannya hebat, catatannya semua merah, rapotnya hijau, nggak ada merahnya. Tapi dia nggak lolos dalam satu hal. Apa? Ya, yaitu wa idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Terus inna rabbakum yawma idzin lakhabir, yaitu husila ma fis sudur. Dia nggak lolos di dalam husila ma fis sudur, ketika dibuka semua isi hatinya dibuka. Wa idza bu'sira ma fil qubur, ketika manusia itu ketika orang beriman itu dibangkitkan dari kubur, manusia dibangkitkan dari kubur, ya, maka saat itu adalah husila ma fis sudur, maka semua isi hati manusia itu diungkapkan. Khususnya adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tapi ternyata di dalam hatinya itu ada penyakit, ada riya, ada sum'ah, pengen dilihat, mencari publisitas, mencari ketenaran dan seterusnya. Nah, inilah yang digambarkan dalam sebuah hadis Nabi. 3 tipe manusia. Yuqda yaumal qiyamati, yang pertama rajulun ustushhida. Nanti akan diseret di pengadilan Allah. Ya, 3 orang manusia. Yang pertama seorang laki-laki ustushhida. Dia ketika di dunia mati syahid. Ya, fa'arrafa, kemudian diperlihatkan kenikmatan orang yang mati syahid itu apa aja, dikasih lihat. Wah, dikasih lihat. Nih orang mati syahid itu begini. Wah, udah girang. Wah, gua nanti dapat untuk. Kemudian ditanya, ya, bimastushhidta, dulu ente mati syahid karena apa? Laka ya Allah, aku mati syahid karena Engkau ya Allah. Kadang tak bohong ente. Walakinna ya ustushhidta liyuqal syuja. Dulu ente mati syahid karena ente pengen disebut pemberani. Wa yushabu wa yulqa finnar, maka malaikat diperintahkan oleh Allah dijambak rambutnya, wa yulqa finnar, dilempar ke neraka. Di dunia orang taunya mati syahid. Di dunia orang taunya adalah orang mati syahid.
Di dunia orang taunya dia orang yang soleh. Di dunia orang taunya dia orang yang beriman dan beramal soleh. Orang amalnya baik. Tapi ketika waqussila ma fis sudur, dibuka semua isi hatinya, ternyata dia ada keinginan mati syahid. Pengen dijuluki pemberani. Bukan karena Allah. Jadi itu Pak, kita jihad itu ada kalkulasinya, yang kalkulasi kita harus matang. Ya, yang pertama niat kita. Buat ngapa? Buat apa kita niat? Jihad di jalan Allah, niat kita udah lurus ke Allah. Memperjuangkan agama Allah, kita lihat dulu niat kita udah lurus ke Allah. Karena niat itu berperan penting. Nanti ada orang-orang tertentu, dia itu di dunia masyhur sebagai orang soleh. Di dunia terkenal dia orang yang amat luar biasa kesolehannya. Tapi ketika waqussila ma fis sudur, ditafsir, isi hatinya itu dibuka semuanya, ternyata ada niat yang nggak bagus. Yang kedua, rajulun ya ta'allamul Qur'an wa yu'allimuhu. Dia kerjanya belajar Quran wa yu'allimuhu, dan ngajarin. Jadi orang pintar, ulama, perhatikan. Kemudian ditanya, dulu ente belajar ngajarin Quran karena apa? Lah kayak Allah, karena engkau ya Allah, kadzab tabah. Ditaksir, dibuka isi hati. Dulu ente belajar Quran, rajin ngaji, dan bahkan mengajarkan kepada orang lain. Liyuqal, agar ente disebut alim, orang yang alim. Ya. Dia terkenal di dunia orang yang dia terkenal orang yang mengajarkan Quran, dia terkenal orang yang rajin belajar Quran. Tapi di mata Allah ketika waqussila ma fis sudur, itu sebatas keinginan mendapat julukan alim dari orang banyak. Hanya keinginan mendapat julukan alim dari orang banyak. Dan itu fata morgana, sia-sia. Ya, siang malam dia rajin membaca Quran, menuntut ilmu, sia-sia. Semata-mata karena dia pengen disebut alim. Makanya itu Pak. Kalau kita itu ngaji kudu selesai bab ikhlas. Bab ikhlas itu kelarin dulu sampai kelar. Kenapa demikian? Karena itulah salah satu di antara hal yang dapat membuat amal kita cedera. Jangankan syirik besar, syirik kecil itu banyak orang nggak tahu, tapi ternyata dia adalah akan menghapus amal kita, mencederai amal kita. Yang kata Nabi, syirik kecil itu kannamlati fis sauda wa fi zulmati sauda wa fi hajjati sauda. Syirik kecil itu seperti kannamati sauda, seperti semut yang hitam. Ya, fi zulmati sauda, ada di dalam gelap yang hitam, di malam yang hitam, malam yang gelap. Wa fi hajjati sauda, dan adanya semut itu di batu yang hitam. Semut hitam ya ada di malam yang gelap, berada di balik batu yang hitam. Kira-kira gimana? Udah semut kecil, hitam lagi. Udah hitam malam lagi. Udah gitu berada di batu yang hitam lagi. Kira-kira gimana? Tidak kelihatan. Jadi orang yang beramal dengan riya itu seperti orang munafik yang beramal. Orang munafik beramal itu la yashkurun wa hum la yashkurun. Dia enggak merasa bahwasanya amalnya itu penuh dengan kemunafikan. La yashkurun, kan begitu dalam Al-Qur'an. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alim. Jatanya wa hum la yashkurun, di akhir hayatnya. Wa hum la yashkurun, orang munafik enggak merasa bahwa amalnya itu ada kemunafikan, enggak berasa. Begitu juga orang yang beramal ada diiringi dengan unsur riya. Ya, dia enggak berasa padahal amalnya ada riya. Dan riyanya itu akan mencederai amal. Tapi sebatas amal yang dikerjakan, udah hilang, enggak diterima. Berbeda dengan orang yang syirik. Dia beramal soleh sepanjang hidupnya, di akhir hayatnya melakukan perbuatan syirik, maka semua amal sebelumnya hapus. Semua amal kebaikannya hapus, kecuali dia bertobat, ya, kembali lagi amal kebaikannya. Kalau dia nggak bertobat, amal kebaikannya hapus, dia meninggal dunia mati dalam keadaan syirik, maka orang tersebut disamakan nanti di neraka khalidina fiha abada, sama dengan orang kafir di neraka selama-lamanya. Orang beriman mati dalam keadaan syirik, nggak bertobat, di neraka selama-lamanya, sama dengan orang kafir. Ya. Tapi kalau orang beramal dengan riya,
maka amal yang dilakukan karena ria itu aja yang hapus, yang lain-lainnya kagak. Tapi kalau semuanya dia beramal dengan ria, ya semuanya nggak diterima. Nah itulah yang dimaksud dengan kisah hadis tadi 3 orang. Yang kedua orang yang alim, yang ketiga orang yang ya warajulun yunfiqu malahu ya zatal laili wan nahar. Orang-orang ada seorang laki-laki yang dia itu menafkahkan hartanya siang malam. Siang malam hartanya dinafkahkan di jalan Allah. Coba berarti gimana? Dermawan bukan orang. Siang malam dia berinfak, dermawan kan? Dermawan malam. Tapi ditanya sebagaimana orang yang ulama, ditanya sebagaimana orang yang mati syahid, pertanyaannya sama. Dulu ente menafkahkan harta ente untuk siapa? Laka ya Allah, karena engkau ya Allah. Bohong, kazabta, bohong. Dibuka isi hatinya, wa husila ma fis-sudur. Ya. Maka ternyata kata Allah liyuqal ente untuk disebut yaitu apa? Jawad. Ente pengen mendapat gelar dermawan. Dilempar lagi ke neraka. Jadi ya makanya kalau orang-orang tasawuf itu dia itu udah nggak punya ambisi dalam kehidupan dunia. Ada musibah senyum, mendapatkan kenikmatan dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat musibah dia senyum. Ya artinya senyum itu ya ini dari Allah dia. Jadi Allah itu dekat dalam kehidupan. Allah itu dekat dalam kehidupan. Ya, selalu dia maaf ya kalau saya sendiri masih terkadang masih sering dalam keadaan hadas kecil. Orang-orang yang sudah tidak menghendaki kehidupan dunia ini berada dalam hatinya, hanya sebatas berada dalam tangannya itu, dia nggak pernah batal dari wudu. Kalau saya ini belum bisa, masih ada waktu-waktu bahkan mungkin banyak dalam keadaan hadas kecil. Tapi kalau kita menjaga wudu aja, wudu kita jaga tuh setiap saat, wudu aja kita jaga. Apalagi kita bertutur kata yang nyakitin orang, apalagi kita melakukan perbuatan zalim kepada orang lain yang sifatnya dosa besar gitu kan. Dosa besar. Enggak jauh itu dari hal-hal seperti itu. Coba sekali. Ya. Kembali lagi ke sini. Jadi hati-hati. Kita kudu tahu tuh bagaimana Allah nanti pada hari kiamat punya senjata agar manusia itu enggak berkelit. Ya Allah, saya dulu begini. Karena sebelum ada di surga, manusia itu nanti berselisih. Yakhtalifun, berselisih. Nentang. Apa yang ada dalam catatan bukunya itu ditentang. Berani. Berani. Orang kayak begitu. Ya, orang kayak begitu senjata Allah nanti al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Ada orang terima. Dia salah udah terima. Gimana lagi emang dulu kayak begitu? Dari dalam masuk surga. Ada orang yang terima, ada orang mentang. Makanya ulama mengatakan begini. Ya, idza bu'sira al-insanu fil qubur, jika manusia itu bangkit dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, dia itu yattabi'u ma'ahu akhlaq. Orang dibangkitkan dari kubur, maka ikut bersamanya itu adalah karakter dan kebiasaan dia saat di dunia. Persis karakternya apa di dunia itu nanti juga kebawa di padang mahsyar. Kalau karakternya suka protes gitu, ngelak, nggak ngaku gitu kan. Padahal dia berbuat begini dia nggak ngaku, nanti kebawa nanti itu di padang mahsyar. Kebawa. Dia protes nanti. Perasaan kagak begitu. Padahal semua tercatat. Aksofi imam mubin, ternyata semua dalam kitab. Dan uniknya nanti manusia itu, sekalipun dia pelupa, penyakit lupa dihilangkan, sehingga diingat apa yang dilakukan dulu semua di dunia ini di dalam catatan harian. Ya. Raf'ul lisan fi mahsyar. Manusia itu nanti diangkat ya sifat lupanya. Karena ada orang sifat lupa kan di dunia ini. Diangkat, dihilangkan sifat lupanya, sehingga dia akan mengingat secara jernih, secara benar apa yang pernah dilakukan dulu ketika di dunia dengan catatan. Mereka yang saya cerita di dalam etika itu tentang kehidupan setelah mati. Ya, ada kitab namanya The Life After Death, karangan Raymond siapa gitu. Kecil kitab. Kitab ini karangan profesor. Raymond siapa lupa itu. Kecil kitab.
Di profesor ini adalah gurunya ahli-ahli kedokteran. Saking melopaknya ilmu kedokteran, maka dia disuruh ngajar di sebuah university jurusan filsafat kesehatan. Filsafat kesehatan. Satu ketika ada mahasiswanya ini yang mengambil gelar S2 itu nanya, Prof, kalau orang udah meninggal tuh ruhnya kemana? Padahal orang kafir, profesornya orang kafir juga. Orang udah meninggal ruhnya kemana? Gak bisa jawab. Kemana ya kemana? Yang namanya dia akademik, ya orang yang mengedepankan akal, pikiran, ya intelek. Profesor ini dia berusaha nyari jawaban. Benar juga ya, orang meninggal ruhnya kemana? Maka dia mengadakan penelitian. Coba kitab itu, gini. Namanya itu Life After Death, hidup setelah kematian. Maka dia telepon semua koleganya yang bekerja di rumah sakit. Ada 100 rumah sakit, ditanya, adakah orang yang sudah divonis meninggal dan kemudian hidup lagi? Ada, si Anu dicatat, namanya siapa, si Anu. Oh gitu. Ya, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa dia. Sekarang masih ada juga kira-kira, nggak tahu. Pokoknya si Anu, alamatnya dia dicatat. 100 rumah sakit dan 100 orang. Semua didatangi satu persatu dan ditanya, bagaimana dulu ente di rumah sakit divonis meninggal, udah dicap meninggal dan kemudian hidup lagi. Saat engkau divonis meninggal tuh gimana rasanya? 85% bercerita sama, sisanya lain. Yang ceritanya sama. Saya setelah divonis meninggal tuh, saya seolah-olah terbang ke atas, di bawah. Gelap, tempatnya gelap, dan tiba-tiba kemudian berada di sebuah tempat yang terang. Di tempat yang terang itu kemudian saya diperlihatkan semua amal saya sejak kecil sampai saat itu. Kelihatan seketika. Semua amalnya kelihatan seketika. Ya, dan tiba-tiba ada suara saat itu. Ada suara yang memerintahkan kepada saya suruh kembali lagi. Belum saatnya ada di sini. 85% itu ceritanya sama kayak gitu. Sisanya tidak sama. Sehingga Profesor Baikuni dalam kitabnya itu, dalam bukunya itu mengomentari, ya, sesuatu karya ilmiah, sesuatu dipandang ilmiah, nggak harus ya 100 orang, 3 orang saja kalau ada cerita yang sama, 3 orang cerita sama, maka cerita yang sama dari 3 orang itu sudah dipandang cerita itu memenuhi kebenaran dan masuk dalam kategori unsur ilmiah. Ini 100 orang, 85% semua ceritanya sama, maka mengandung unsur kebenaran. Jadi kita nanti kayak begitu. Ya. Ruh kita kemana? Di bawah sebuah tempat yang kemana saya sudah jelaskan. Kalau dia orang soleh itu nanti ada di Illiyin. Kalau orang-orang yang hidupnya penuh dengan dosa ada di Sijjin. Ya, di Sijjin. Dan roh itu nanti bisa menyatu kembali ke jasadnya. Ada saat-saat tertentu. Ya, saat tertentu diantaranya adalah orang yang hidup ziarah ke kubur orang yang meninggal dunia. Ya, apa namanya? Dalam sebuah hadisnya, idza kuntum fi ziyaratil qabri wa yusallimu alaihi radallahu ala jasadihi. Ruhu ala jasadihi. Kalau kita itu ziarah kubur, wa yusallimu alaihi, dan kemudian kita mengucapkan salam kepada orang yang di kuburan, maka Allah akan menyatukan ruh kepada jasadnya. Wa yaruddu alaika salam, dia akan mengembalikan salam. Makanya kita diberitakan untuk rajin-rajin. Ya. Ada kitab namanya adalah kata najahu an-najahat ya fiman zara qabrul auliya. Keuntungan orang yang suka kegemarannya itu ziarah ke kuburan aulia, para wali-wali Allah. Ya, itu udah bahas bab syafaat. Di bab syafaat, nanti lihat di hadis-hadis sahih tentang syafaat. Di antara orang-orang yang diberikan syafaat adalah di samping Nabi, di antaranya adalah orang-orang wali Allah, orang-orang soleh. Dia diperkenankan diberikan syafaat. Wali Allah dan orang-orang soleh. Ya. Dibuka, coba lihat di Google tentang syafaat, hadis syafaat, ya, apa aja keluar semua nanti. Nah dari situlah bahwasanya kita kenal atau tidak kenal terhadap orang yang masyhur, dia masyhur kewaliannya, dia masyhur kesolehannya.
kewaliannya masyhur, terkenal orang banyak. Kesolehannya terkenal orang banyak. Kita nggak kenal. Ziarah kubur ke mereka. Boleh jadi nanti, boleh jadi kita akan mendapatkan syafaat. Apalagi terhadap guru, ada tuh di antaranya adalah guru, ya, orang yang alim yang mengajarkan kita tentang agama. Itu Bapak sekalian. Jadi ayat yang pertama yang kita bahas tadi, bait masih bait pertama, bahwasanya surga tidak bisa kita beli dengan angan-angan kosong. Dia harus dengan amal soleh. Dan orang yang beramal soleh saja belum tentu mendapat jaminan dia masuk surga, karena ada screening nanti Allah. Disuruh jalan kita. Tapi amal soleh, iman dan amal soleh itu mempermudah kita. Catatan kita juga memperlihatkan kepada kita bahwa dulu kita adalah orang yang beramal. Ya. Dibuat orang khusus, orang khusus. Orang jalan di batas Siratul Mustaqim, dia kalbarti cepat juga, dia memberikan gambaran bahwasanya dia akan mendapatkan kenikmatan di surga nanti. Tapi nanti ada orang-orang tertentu yang hanya Allah yang tahu apakah amalnya itu sesuai keinginan Allah atau tidak. Catatannya bagus, timbangan amal kebaikannya berat, disuruh jalan juga begitu, berhasil, sukses. Tapi hanya Allah yang tahu ternyata orang tersebut adalah menyimpan dalam hatinya itu unsur yang tidak baik, ada riya. Dijelaskan dalam sebuah hadis sahih, 3 orang yang gemarnya beramal di dunia. Orang mati syahid, ya, orang alim, dan orang yang dermawan. Coba siapa orang di dunia ini yang dermawan, mengapakan hartanya siang dan malam. Tapi kalau itu dikerjakan ada sedikit riya dalam hatinya, celaka. Nah itulah dalam surat apa itu tadi? Wa husila ma fis, surat apa? Surat apa? Ya Allah sering dihafal. Surat Al-Adiyah. Ya, Al-Adiyah wal Adiyati dhabha. Ya. Ya. Al-Adiyat kan? Wa idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbakum yawma idzin. Apabila manusia nanti dibangkitkan dari kubur, wa husila ma fis sudur, dan semua apa yang dalam hatinya husila dibuka, diperlihatkan. Ini hanya orang-orang khusus kalau dalam tafsir. Nanti udah sampai kita tuh di ayat-ayat juz sama. Itu enak kalau udah ayat juz sama tuh enak. Itu orang-orang khusus. Orang-orang khusus. Siapa mereka? Orang-orang yang terkenal dan masyhur di dunia adalah orang yang alim, rajin ibadah, gemar berinfak di jalan Allah. Bahkan terkenal masyhur dia itu orang yang mati syahid di jalan Allah. Tapi ternyata di mata Allah orang tersebut, ya Allah, hatinya penuh dengan kriya, dilempar ke neraka. Alhamdulillah. Makanya itu Pak, ya kita suka kasihan. Gua aja ibadah belum tentu diterima. Gimana kalau nggak ibadah? Suka kasihan orang nggak ibadah. Kita saja ibadah, kita nggak tahu apa ibadah kita itu diterima atau tidak. Dan harapan kita diterima. Dulu para sahabat kehidupan mereka itu di bulan Ramadan, mereka itu doa mereka itu nggak yang lain-lain. Doa mereka itu minta agar amal Ramadan ini diterima. Coba lihat kita kehidupan hayatus sahabat di Ramadan, kehidupan para sahabat di bulan Ramadan. Nggak ada minta yang lain-lain kecuali gimana ibadahnya diterima. Sehingga ulama merangkai doa. Nabi sih nggak mewariskan, tapi ulama merangkai doa tentang bulan Ramadan. Ya, di antaranya doa-doa. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ini ada nanti di kitab I'anatul Talibin yang diajarkan Kiai Abdul Bari itu ada. Ya, di bab Ramadan. Doa yang sebaiknya kita baca di bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan doa itu. Tapi ternyata kita baca di bulan-bulan lain juga nggak apa-apa. Kita minta ya Allah terimalah sholat kami di bulan Ramadan maksudnya. Puasa kami, ibadah kami, ruku kami, khusyuk kami. Tadarru'an wa tammim taksirona, dan sempurnakan kekurangan amal-amal kami di bulan suci Ramadan atau amal-amal di bulan lain. Kekurangan yang ada dalam amal kami sempurnakan ya Allah, wa tammim taksirona. Jadi Bapak sekalian, kita ini kalau sudah gemar beribadah, hendaknya dalam perasaan kita itu senantiasa tumbuhkan perasaan kira-kira ibadah saya diterima atau tidak. Ya Allah, terima ibadah saya. Sehingga dampaknya itu nanti kita akan melihat kira-kira ada riya apa kagak, ada sum'ah apa tidak.
Ada ada keinginan pujian manusia atau tidak? Pengen dilihat orang atau tidak? Kalau kita doa, kita menghayati doa tadi itu seperti itu. Ya Allah, terima amal ibadah hamba. Kalau orang udah kayak begitu, nggak ngurusin lagi masalah orang lain. Yang diurusi adalah apakah amalnya itu diterima. Orang lain, ya orang lain nggak diurusin. Aib orang nggak diurusin. Yang diurusin aib sendiri. Kekurangan orang nggak dilihat, nggak diperhatikan. Terserah. Yang diperhatikan adalah kekurangan diri sendiri. Itu begitu sekalian. Ya. Dan biasanya orang tuh kalau kepal, yang dicari kesalahan orang, hati-hati. Jangan jadi kita tuh banyak berbuat salah. Nah inilah bahas sekalian. Jadi masih sebaik. Nah ayat selanjutnya tadi wa mayyum masu'ai bihi. Barang siapa yang beramal keburukan maka akan diberikan balasan nanti dari keburukan itu. Wala yajidu lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Maka sebaliknya nanti dia akan tidak mendapati kalau dia beramal maksiat, kerjaannya beramal maksiat, beramal maksiat, nanti akan diberikan balasan. Bahkan maksiat itu di dunia, di kuburan dan di akhirat nanti. Kalau dia hidupnya penuh dengan maksiat, mati dalam keadaan maksiat, su'ul khatimah, maka wala yajidu lahu min dunillahi waliyyan nasira. Dia tidak akan mendapatkan selain Allah seorang penolong yang bisa menyelamatkan dia masuk surga, yang bisa menyelamatkan dia dari menghindari dia dari api neraka jahanam. Itu ayat selanjutnya kayak begitu. Nah inilah Bapak sekalian, ya di perdana taklim dan pengajian kita. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita, khususnya di bulan Syawal ini. Ya di bulan Syawal, ya kira-kiranya sepertinya kita di bulan Ramadan masih hangat-hangat dingin kan gitu ya. Masih hangat-hangat dingin masih di bulan Syawal. Tahu kan arti Syawal itu apa? Syawal artinya apa? Tahu kan arti Syawal apa? Hah? Syawal artinya apa? Ya Allah, kita perlu tahu Syawal itu artinya peningkatan. Maksudnya di bulan Syawal ini amal kita paling tidak sama dengan di bulan Ramadan saat beramal, atau paling tidak ada peningkatan. Maksudnya peningkatan itu ada peningkatan ketimbang sebelum di bulan Ramadan. Meningkat. Baca Quran kita pertahankan. Ya, kemudian apa lagi? Menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail, dengan sholat tahajud dipertahankan di bulan lain, di bulan Syawal. Kemudian apa lagi? Kalau kita di bulan Ramadan gemar bersedekah, berinfak, hidupkan kembali, pertahankan kegemaran kita berinfak, bersedekah di bulan lain, di bulan Syawal. Kemudian apa lagi? Ya, kita menjalankan sholat wajib, sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah, pertahankan. Ya, jangan sampai Ramadan berlalu, kebaikan-kebaikan kita yang kita jalankan di bulan Ramadan kita lupakan. Nah itulah yang digambarkan dalam Al-Quran. Ya, catat dalam Al-Quran Allah mencela. Celaan Allah itu berupa perumpamaan seorang wanita yang dia punya pekerjaan itu menyulam benang. Jadi wanita itu dulu di Mekah. Ini dikisahkan dalam Al-Quran. Perempuan di Mekah itu kerjaannya menyulam benang. Dalam surat An-Nahl ayat 92. Setelah disulam benang itu, dicerain lagi, diacak-acak lagi. Disulam lagi, diacak-acak lagi. Disulam lagi, diacak-acak lagi. Disulam lagi, diacak lagi. Gila apa kagak? Enggak gila perempuan ini. Di Mekah dulu ada seorang perempuan yang begitu kerjaan. Menjahit benang, disulam benang, udah jadi kain, disulam lagi, jadi kain lagi, diacak-acak lagi. Itulah dalam surat An-Nahl Allah berkisah. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Surat An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati, janganlah kalian seperti seorang wanita yang pernah ada di Mekah dulu. Ya, naqadat ghazlaha, kerjaannya menyulam benang. Min ba'di quwwatin, setelah udah kuat benang itu, udah jadi sulaman, udah jadi kain, ankasa. Dicerai-berain lah. Ya, dalam tafsirnya nanti sampai itu di tafsir. Kerjaannya begitu deh. Dibuat lagi, senangnya nyulam aja, diacak-acak lagi, disulam lagi, diacak-acak lagi. Kata Allah, jangan kalian seperti orang perempuan itu. Maksudnya Ramadan itu sama aja kita menyulam pakaian takwa.
Kita sedang menyulam kain takwa. Udah jadi kain takwa itu jangan kita acak-acak lagi di bulan Syawal. Jangan kita berantakin lagi, jangan. Kenapa demikian? Karena hakikat hidup kita itu adalah ujungnya nanti. Nauzubillah min dzalik. Di Ramadan kita taat, ternyata di ujungnya nanti kita penuh dengan maksiat. Perjalanan 11 bulan ini penuh dengan maksiat. Akhirnya di ujung hayat kita suul khotimah. Enggak ada faedahnya bulan Ramadan. Ya. Kan begitu doa Nabi kan, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu yang penting ujungnya. Ujungnya. Kalau ujungnya baik, insya Allah kita husnul khotimah. Dan ujungnya itu menjadi baik itu tergantung startnya itu. Ya, kalau startnya baik, di awal kehidupan kita beramal soleh dan kita pertahankan dengan istiqomah, ujungnya akan baik. Ada orang startnya baik, tapi enggak lolos dalam ujian-ujian dunia. Ya, dikasih kerjaan, disibukkan dengan dunia, ternyata enggak lolos. Sholat jamaahnya ditinggalin, sholat 5 waktu ditinggalin, bacaan Quran ditinggalin, menuntut ilmu ditinggalin, seterusnya ditinggalin. Akhirnya lama-lama hatinya kotor, lama-lama tercemar, ya, akidahnya, lama-lama berbuat maksiat enteng, ringan, nggak apa-apa. Sementara ilmunya mengatakan nggak boleh maksiat, tapi terasa enteng dia berbuat maksiat. Akhirnya di ujung mendapatkan suul khotimah. Nauzubillah min dzalik sekalian. Nah, mudah-mudahan Bapak sekalian kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah jaga sampai akhir hayat kita sehingga kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bijalikaniya wa ala hadiniya wa muliniyatin salih ala hadratin Nabi Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya benar sama-sama kita baca doa. Allahumma hamna والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.